dan sebagian besar protein plasma. Hasil dari penyaringan di glomerulus disebut dengan filtrat glomerulus atau urin primer yang mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam-garam lainnya. Proses penyerapan ulang atau reabsorpsi. Nah, di tahapan ini bahan-bahan yang masih diperlukan akan diserap kembali di tubulus contractus proximal, sedangkan di tubulus contractus distal akan terjadi penambahan zat-zat sisa dan urea. Tahapan augmentasi. Augmentasi merupakan proses penambahan zat sisa dan urea yang terjadi di tubulus contractus distal. Dari tubulus-tubulus ginjal, urin akan menuju ke rongga ginjal dan selanjutnya menuju ke kantong kemih melalui saluran ginjal. Jika kantong kemih telah terisi penuh oleh urin, maka dinding kantong kemih akan tertekan dan akan menimbulkan rasa ingin buang air kecil. Urin keluar melalui uretra. Komposisi urin yang keluar melalui uretra terdiri dari air, garam, dan substansi lain, misalnya pigmen empedu yang memberikan warna dan bau pada urin. Nah, dalam kegiatan ini kita akan menentukan beberapa sifat urin dan melakukan uji atas beberapa kemungkinan adanya abnormalitas di dalam urin. Nah, dalam kegiatan ini terdiri dari analisis fisik dan analisis kimia. Analisis fisik. Analisis fisik dilakukan dengan mengamati warna pada urin. Urin normal beraneka warna, mulai dari kuning hingga kuning gading. Selain melakukan pengamatan terhadap warna urin, juga dilakukan pengamatan terhadap pH dengan menggunakan indikator universal. Urin normal memiliki pH berkisar antara 4,6 sampai 8. Yang kedua yaitu analisis kimia. Nah, analisis kimia di sini terdiri dari uji glukosa dan uji protein. Uji glukosa, alat yang digunakan yaitu tabung reaksi, pipet tetes, penjepit tabung, bunsen, dan gelas ukur. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu urin dan larutan Benedict. Prosedur kerja uji glukosa. Uji glukosa dimulai dengan memasukkan 1,5 ml larutan Benedict ke dalam tabung reaksi, kemudian menambahkan 4 tetes urin dan dididihkan selama 2 menit. Kemudian diamati perubahan warna yang terjadi pada campuran tersebut. Selanjutnya adalah uji protein. Uji protein ini menggunakan metode asam sulfosalisilat. Nah, alat yang digunakan yaitu tabung sentrifugasi, pipet tetes, dan gelas ukur. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu urin, indikator universal, asam asetat 10%, dan asam sulfosalisilat 20%. Prosedur kerja uji protein. Uji protein ini dimulai dengan memasukkan urin ke dalam tabung sentrifugasi dan dipusingkan selama 15 menit. Setelah itu, letakkan 3 ml urin dan uji pH dengan menggunakan indikator universal. Apabila pH-nya basah, maka tambahkan asam asetat 10% setetes demi setetes hingga menjadi asam. Namun apabila sudah asam, tambahkan 3 ml asam sulfosalisilat 20%. Tetesi dengan hati-hati dan amati apa yang terjadi